Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau logika sains modern berhadapan langsung dengan sihir? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah perdebatan yang panas banget antara seorang dokter dan para pemuka agama yang dipicu oleh satu kasus yang seolah-olah mustahil banget buat dijelasin pakai akal sehat. Dan pusat dari semua keributan ini adalah satu pertanyaan yang wow, bener-bener bikin mikir. Mungkinkah janin yang udah jelas-jelas ada di rahim tiba-tiba aja lenyap tanpa bekas medis sama sekali? Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari diskusi kita hari ini. Oke, kita mulai dari sudut pandang sains dulu ya. Di pojok sini ada Dr. Richard Lee. Seorang dokter yang dunianya yang serba terukur dan logis, tiba-tiba diguncang sama pengakuan seorang pasien yang kedengarannya mustahil banget. Nah, kalimat ini dalam banget ya. Ini benar-benar nunjukin pergulatan batinnya dia. Di satu sisi dia melihat penderitaan pasiennya. Tapi di sisi lain, semua ilmu kedokteran yang dia pelajari bertahun-tahun seakan teriak, itu nggak mungkin. Ini benturan antara rasa iba dan prinsip keilmuan. Jadi kalau dari kacamata medis, kira-kira apa penjelasannya? Dr. Richard ngasih 3 kemungkinan yang masuk akal. Pertama, ada yang namanya pseudokiesis. Ini kondisi psikologis di mana seseorang saking pengennya hamil, tubuhnya beneran nunjukin gejala-gejala hamil, mual, perut membesar, padahal nggak ada janin sama sekali. Kedua, bisa jadi itu blighted ovum atau kehamilan kosong. Jadi kantung kehamilannya terbentuk, tapi janinnya nggak berkembang. Biasanya ini berakhir dengan keguguran di awal-awal banget. Dan yang ketiga, ini yang paling kompleks. Bisa jadi karena amnesia akibat trauma. Pasiennya mungkin beneran keguguran, tapi karena saking traumatisnya, otaknya ngeblok memori itu. Intinya gini, bagi Dr. Richard dan dunia sains pada umumnya, kalau sesuatu tuh nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur, nggak bisa diuji ulang, ya itu berarti di luar ranah sains. Simpel kan? Harus ada bukti fisik yang jelas. Sekarang, kita coba geser perspektifnya 180 derajat. Kita masuk ke dunia keyakinan, sebuah dunia di mana ada realitas lain yang dipercaya ada, tapi nggak bisa kita sentuh atau lihat dengan panca indera kita. Nah, untuk bisa ngikutin argumen dari sisi spiritual, kita harus paham satu konsep kunci, ghaib. Ini bukan sekedar ngomongin hantu atau hal-hal mistis ya. Ghaib itu adalah segala sesuatu yang eksistensinya kita imani, tapi nggak bisa dijangkau oleh indera kita. Mulai dari Tuhan, malaikat, sampai makhluk seperti jin. Ini nih yang menarik banget. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, pada dasarnya ada 2 jalan untuk mengetahui sesuatu. Satu, lewat ilmu atau pengetahuannya manusia yang sifatnya, ya kita tahulah terus berkembang, bisa salah, bisa direvisi. Satunya lagi lewat wahyu dari Tuhan, yang dianggap kebenaran mutlak, final, dan gak akan pernah berubah. Nah, disinilah benturannya terjadi. Oke, kita gali lebih dalam lagi yuk. Dalam kerangka spiritual ini, konsep sihir itu sendiri ternyata nggak sesimpel yang kita bayangin. Ada jenis-jenisnya loh. Jadi, menurut para ulama, sihir itu secara garis besar ada 2. Yang pertama namanya sihir tahyil. Anggap aja ini kayak trik sulap atau ilusi tingkat dewa yang cuma mainin persepsi dan penglihatan kita. Tapi ada juga yang kedua, yaitu sihir hakikat. Nah, yang ini dipercaya benar-benar melibatkan bantuan dari setan atau jin untuk menciptakan dampak fisik yang nyata, misalnya bikin orang sakit. Dan landasan keyakinan akan sihir yang nyata ini salah satunya datang dari sebuah kisah terkenal dalam tradisi Islam. Diceritakan kalau Nabi Muhammad sendiri pernah jadi korban sihir sampai ingatan beliau terganggu. Solusinya dari mana? Bukan dari tabib, tapi dari petunjuk ilahi lewat mimpi yang ngasih tahu di mana media sihir itu disembunyikan. Setelah benda itu ditemukan dan dimusnahkan, beliau pun sembuh. Kisah inilah yang jadi salah satu pilar keyakinan bahwa sihir bisa berdampak fisik. Oke, jadi kita punya 2 pandangan dunia yang kelihatannya beda banget. Sains di satu sisi, wahyu di sisi lain. Pertanyaannya, bisa nggak sih keduanya ketemu di tengah? Adakah jembatan yang bisa menghubungkan keduanya? Nah, yang mengejutkan, praktisi spiritual seperti Ustadz Faizer pun ternyata punya pendekatan yang sangat metodis dan terstruktur. Coba lihat langkah-langkahnya. Dia nggak langsung loncat ke kesimpulan, oh ini pasti sihir. Dia cek dulu kondisi mentalnya, fungsi kognitifnya, sampai riwayat pasien. Dan yang paling krusial, lihat langkah keempat. Selalu prioritaskan pemeriksaan medis dulu. Ini menunjukkan bahwa mereka pun nggak menutup mata terhadap sains. Kutipan ini kayaknya jadi kunci untuk menemukan jalan tengahnya. Idenya adalah, wahyu itu kebenaran yang sudah final, nggak berubah. Sementara, pengetahuan manusia atau sains itu masih terus berkembang. Jadi bisa aja sesuatu yang hari ini belum bisa dijelaskan sama sains, bukan berarti itu nggak nyata. Mungkin aja
ilmunya aja yang belum sampai ke sana. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari perdebatan seru ini? Intinya, percaya pada hal gaib itu nggak berarti kita harus buang jauh-jauh ilmu kedokteran. Keduanya bisa kok jalan bareng, asal kita pakai proses yang benar biar nggak salah diagnosis. Konflik utamanya kan antara kebenaran yang dianggap final, yaitu wahyu, dengan kebenaran yang masih terus mencari bentuknya, yaitu sains. Tapi di atas semua perdebatan itu, poin terpentingnya cuma satu, empati. Apapun penyebabnya, penderitaan pasien itu nyata, dan itu yang harus jadi fokus utama. Dan pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, yang mungkin jawabannya nggak akan pernah sederhana. Di manakah garis batas pengetahuan ilmiah kita berakhir, dan di mana gerbang keyakinan kita dimulai? Ini adalah pertanyaan yang mungkin akan terus kita renungkan. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.